semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya Stephen Rikisaba, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Channel YouTube yang Mama saksikan sekarang ini merupakan salah satu program penyuluhan agama Kristen secara online. Kita di sini akan berbicara mengenai moderasi beragama yang penting bagi kita untuk membangun hidup lebih harmonis dalam perbedaan. Sebagai sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk, kita tentu sering menemukan adanya gesekan sosial yang disebabkan karena perbedaan cara pandang keagamaan. Misalnya, kita sering menemukan berita-berita di mana ada sekelompok orang yang menamakan atas agama membenturkan paham agamanya dengan kebudayaan di suatu daerah. Di tempat lain, kita juga bisa menemukan ada sekelompok orang atau ormas mengataskan nama agama melakukan pembubaran ibadah atau penolakan pembangunan sebuah rumah ibadah. Nah, ini merupakan suatu fakta yang harus kita hadapi mengingat perbedaan agama yang semakin hari semakin hilang toleransinya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal ini? Apakah dengan melawan secara paksa? Jelas itu salah. Lalu apakah kita harus membiarkan terus terjadi? Jelas tidak bisa dibiarkan, karena dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa kita ini. Nah, oleh karena itu, Kementerian Agama RI melalui penyuluh agama membangun sebuah jalan tengah yang disebut moderasi beragama. Berbagai fakta yang saya menjabarkan tadi sudah mengambil langkah untuk menjaga, merawat pahaman, keagamaan, dan keindonesiaan kita. Moderasi beragama yang berorientasi pada kemaslahatan kemuliaan manusia sangat tepat untuk Indonesia yang sangat beragam, harus terus kita suarakan. Nah, mari kita pelajari apa itu moderasi beragama. Kata moderasi sendiri adalah kata turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebihan atau tidak ekstrim. Bisa juga berarti tidak berlebihan, tidak kekurangan, atau sedang atau balance di tengah. Nah, kata moderasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman dalam hal beragama. Nah, kalau kita sandingkan kata moderasi dan kata beragama, maka kita akan memperoleh pengertian pengurangan kekerasan dalam penghindaran keekstriman dalam cara pandang kita sebagai umat beragama. Mungkin ada dari kita yang bertanya, ekstrim dalam beragama itu apa? Nah, ada 3 indikator keekstriman beragama yang perlu kita pahami dan kita hindari. Indikator yang pertama adalah seorang atau kelompok yang mengatasnamakan agama merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya melakukan tindak kekerasan, melakukan penganiayaan, tindakan penistaan, dan lainnya. Indikator yang kedua, ketika seseorang mengatasnamakan agama mengkhianati kesepakatan bersama. Dalam hal ini kita sebagai bangsa Indonesia, misalnya kesepakatan bersama sebagai bangsa Pancasila. Namun ada sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi negara yang disebut sifat ekstrem. Nah, orang-orang begini yang harus kita mengajak mereka. Dan yang ketiga, mengatasnamakan agama melanggar peraturan hukum atau konstitusi yang sudah disahkan suatu negara. Nah, ini merupakan ukuran bagi kita supaya tidak masuk atau tidak terjerumus ke dalam keekstriman beragama. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen dalam hal moderasi? Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, Kristus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Dan di dalam Mazmur juga pasal 103 ayat 1, di sana Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam dengan rukun. Nah, biar kita menunjukkan bahwa ajaran Alkitab sendiri mendorong kita sebagai umat percaya untuk membentuk suatu lingkaran atau lingkungan yang damai, sukacita, komunitas berbangsa yang rukun dan bersatu. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen seharusnya mempunyai misi, yaitu membawa damai bagi sekitar kita. Hal ini juga perlu kita renungkan kembali sebagai orang Kristen, supaya kita dapat menghadirkan kedamaian sebagaimana pesan firman yang telah disampaikan kepada kita. Jadi moderasi beragama adalah bagaimana kita membangun sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang rukun, kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga terciptanya sebuah negara yang bersatu dan tetap bersama-sama dalam perbedaan. Tuhan memberkati kita. Nah, kiranya program penyuluhan agama Kristen dalam sharing hari ini dapat memberkati kita dan dapat hidup dalam perdamaian, sehingga hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi berkat, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, jadi Bapak Mama Saudara yang terkasih, saya juga mengajak saudara-saudara untuk mendukung program ini untuk memajukan Indonesia yang majemuk dengan perbedaan, dengan cara mendukung channel ini, subscribe, atau membagikan tayangan ini. Saya Stephen Ricky Sabah, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, mengucapkan terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tetap positif dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.